Bayangkan sebuah rumah megah, berdiri kokoh di tengah hamparan luas perkebunan tebu. Sejauh mata memandang hanya hijau dan emas, daun tebu yang bergoyang tertiup angin. Di kejauhan, tampak pilar-pilar tinggi menjulang, kokoh bagai tiang istana kuno. Balkon-balkon besar berjejer indah, dengan ukiran yang halus, seakan dibangun bukan hanya oleh tangan manusia, tapi juga oleh cinta. Taman bunga yang pernah penuh warna mengelilingi rumah itu, menjadi lambang kebahagiaan keluarga bangsawan pemiliknya. Namun, kini pemandangan itu hanya tinggal bayangan masa lalu. Yang tersisa hanyalah kerangka abu-abu, dinding beton yang hangus terbakar, tiang-tiang yang berdiri dingin dan kaku, seakan menjadi saksi bisu dari cinta, tragedi, dan perang yang pernah melanda. Lorong-lorong sepi itu kini seperti menyimpan ribuan rahasia. Setiap celah retakan seakan berbisik tentang kisah yang tak selesai. Konon pada malam tertentu, saat bulan purnama menggantung di langit, terdengar langkah kaki samar dari dalam bangunan kosong itu. Isakan perempuan kadang terdengar lirih, merobek kesunyian malam. Bahkan ada yang bersumpah melihat penampakan wanita bergaun putih berdiri di balkon, menatap ke kejauhan, seolah menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Tempat ini dikenal dengan sebutan The Ruins. Sebagian orang menyebutnya rumah berhantu paling terkenal di Filipina. Namun di balik misteri yang menyeramkan itu, tersimpan sebuah kisah cinta yang begitu indah, namun tragis. Kisah yang berakhir dengan api perang, namun hidup kembali dalam legenda yang tak pernah mati. Kisah The Ruins berawal di awal abad ke-20, di kota Talisay, Negros Occidental, Filipina. Di tempat itu, hidup seorang pria kaya raya bernama Don Mariano Ledesma Lacson. Ia adalah seorang pengusaha gula, pemilik perkebunan tebu yang luas membentang. Kekayaannya membuatnya disegani banyak orang. Ia bukan hanya seorang bangsawan, tapi juga pria yang dikenal cerdas, berwibawa, dan berkarisma. Namun, semua kekayaannya seolah tak berarti ketika ia bertemu dengan seorang wanita cantik keturunan Portugis bernama Maria Braga. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah cinta yang besar. Maria dikenal sebagai wanita lembut, anggun, dan penuh kasih sayang. Keduanya saling jatuh cinta, dan kisah mereka bak dongeng klasik. Seorang bangsawan kaya yang rela menyerahkan hatinya pada seorang wanita sederhana, namun berhati mulia. Mereka menikah, dan kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Suasana rumah tangga Don Mariano dan Maria begitu hangat, sebuah potret keluarga yang sempurna. Namun bagi Don Mariano, cinta itu tak cukup hanya di hati. Ia ingin mengabadikan perasaan itu dalam sesuatu yang nyata, sesuatu yang akan berdiri selamanya. Maka ia memutuskan untuk membangun sebuah rumah megah, sebuah monumen cinta bagi istrinya tercinta. Rumah itu dibangun dengan gaya arsitektur Italia Spanyol yang elegan. Pilar-pilar besar menopang bangunan, balkon-balkon tinggi dengan pemandangan luas ke arah perkebunan, serta jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan indah. Setiap detailnya dirancang dengan penuh kasih sayang, seakan setiap batu bata dipenuhi oleh kenangan cinta Don Mariano dan Maria. Namun takdir seringkali kejam. Saat sedang mengandung anak ke-11 mereka, Maria jatuh sakit. Meski berbagai cara dilakukan untuk menyelamatkannya, takdir berkata lain. Maria meninggal dunia, meninggalkan Don Mariano yang hancur dan ke-10 anak mereka yang masih kecil. Kematian Maria menjadi pukulan terbesar dalam hidup Don Mariano. Namun, meski hatinya hancur, ia tidak menyerah pada kesedihan. Ia melanjutkan pembangunan rumah megah itu. Setiap sudut, setiap ukiran, setiap tiang, ia persembahkan sebagai penghormatan terakhir bagi cinta sejatinya. Rumah itu selesai dibangun, berdiri megah di tengah perkebunan luas. Namun bagi Don Mariano, rumah itu bukan hanya sekadar tempat tinggal. Itu adalah monumen cinta abadi, pengingat bahwa meski Maria telah tiada, cintanya akan tetap hidup di dalam dinding-dinding rumah itu. Bagi banyak orang, The Ruins adalah simbol bahwa cinta sejati mampu bertahan bahkan melampaui kematian. Sebuah Taj Mahal versi Filipina, lahir dari hati seorang pria yang tak pernah berhenti. Malam itu, seorang pemandu wisata membawa rombongan kecil untuk mengikuti tur malam di The Ruins. Lampu-lampu taman redup, hanya cahaya bulan yang menerangi kerangka beton megah itu. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan tebu bergesekan,
menimbulkan suara lirih seolah bisikan dari kejauhan. "Selamat datang di The Ruins," kata sang pemandu. "Siapkan hati kalian, karena malam ini kita akan berjalan di antara sejarah, cinta, dan arwah yang tak pernah pergi." Saat rombongan berkumpul di tengah aula, salah satu pengunjung menunjuk ke balkon. Dengan wajah pucat ia berbisik, Ada perempuan di atas, bergaun putih." Semua menatap ke arah balkon. Dan benar, terlihat sesosok bayangan putih berdiri diam menatap ke bawah. Rambutnya panjang terurai, wajahnya samar, dan gaunnya berkibar tertiup angin. Salah satu anggota rombongan mencoba memotret dengan ponselnya. Begitu kilatan cahaya kamera menyala, sosok itu menghilang dalam sekejap. Namun, saat mereka melihat hasil fotonya, sosok itu masih ada di dalam gambar, berdiri menatap mereka dengan mata kosong. Rombongan melanjutkan perjalanan menuju lorong samping. Lorong itu sempit, hanya diterangi senter. Saat mereka melewati dinding retak, terdengar bisikan lirih. Seolah seorang wanita berbisik tepat di telinga. "Mariano, jangan tinggalkan aku." Pengunjung yang mendengar bisikan itu langsung menjerit dan terjatuh. Ketika ditolong, ia masih gemetar sambil berkata, "Dia memanggil nama suaminya, aku dengar jelas." Sampai di halaman belakang, sang pemandu bercerita. Konon, api yang membakar rumah ini dulu masih meninggalkan jejak. Beberapa kali, pengunjung melihat nyala api kecil di pojok ruangan, seperti bara yang menyala lalu padam sendiri. Dan benar saja, malam itu salah satu pengunjung berteriak menunjuk ke arah tembok. Ada cahaya merah kecil seperti api, berkedip-kedip. Namun ketika mereka mendekat, tak ada apa-apa, hanya dinding hangus yang dingin. Saat tur hampir berakhir, mereka berkumpul di halaman depan. Tiba-tiba, salah satu anggota rombongan melihat ke arah jendela besar lantai 2. Di sana, terlihat jelas seorang wanita bergaun putih berdiri, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangan terjulur keluar seakan meminta pertolongan. Semua orang terpaku. Namun ketika salah satu pengunjung mengangkat kamera untuk merekam, sosok itu lenyap. Hanya saja di rekaman kamera ponsel itu, terdengar suara tangisan panjang yang tidak didengar langsung oleh telinga mereka saat itu. Tur malam itu pun berakhir dengan keheningan. Banyak dari mereka pulang dengan wajah pucat, dan beberapa bersumpah tidak akan pernah kembali. The Ruins, rumah cinta yang berubah jadi monumen perang, kini juga menjadi rumah bagi arwah yang tak tenang. Dan hingga hari ini, siapapun yang datang ke sana pada malam bulan purnama, bisa saja melihat sosok wanita bergaun putih di balkon, menunggu cinta abadinya yang tak pernah kembali. Banyak orang bilang, roh Maria Braga masih setia menjaga rumah cintanya. Tapi ada juga yang percaya, api yang membakar rumah itu membangunkan arwah-arwah lain yang jauh lebih kelam. Kalau kamu yang datang ke The Ruins, kira-kira siapa yang akan menyambutmu lebih dulu? Sang wanita bergaun putih atau sesuatu yang lebih menyeramkan dari itu?